Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang faktor penyebab turun peranakan. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di sini kita membahas tentang faktor penyebab terjadinya turun peranakan. Dalam bahasa medis, turun peranakan juga disebut dengan prolapsus uteri. Nah, di mana kondisi ini merupakan suatu keadaan di mana rahim itu turun atau keluar melalui vagina. Hal ini disebabkan karena otot dasar panggul dan sekitarnya itu melemah, sehingga tidak dapat menyanggah rahim. Di video sebelumnya, saya juga pernah membahas tentang prolapsus uteri atau turun peranakan di sini. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi untuk yang ingin menonton video saya sebelumnya. Nah, sebenarnya turun peranakan atau prolapsus uteri itu bisa dialami oleh wanita di segala usia. Jadi, tidak ada spesifik usia berapa yang bisa mengalami prolapsus uteri itu. Jadi di segala usia, karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut. Apa saja sih faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya prolapsus uteri atau turun peranakan? Sebenarnya wanita yang lebih beresiko mengalami hal tersebut adalah wanita yang pernah menjalani proses persalinan normal, kemudian juga wanita yang sudah mengalami menopause atau itu dikarenakan faktor usia. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah wanita yang pernah bersalin dengan berat badan janinnya itu tinggi atau melahirkan bayi besar. Selanjutnya adalah karena adanya penyulit pada saat proses persalinan sebelumnya, kemudian juga karena aktivitas fisik, misalnya selalu mengangkat beban berat dengan cara yang salah. Jadi biasanya orang mengangkat beban berat itu sehingga karena caranya salah mengangkat beban berat sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya turun peranakan. Kemudian faktor penyebab selanjutnya adalah rendahnya atau menurunnya kadar hormon estrogen. Karena hormon estrogen ini yang menjaga agar otot panggul itu tetap kuat. Jadi kalau hormon estrogennya itu menurun atau rendah, maka itu yang bisa menyebabkan otot panggul itu melemah sehingga terjadi turun peranakan atau rahimnya itu turun. Kemudian, obesitas juga bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut, serta batuk kronis yang pernah dialami juga bisa menyebabkan turun peranakan, dan konstipasi. Konstipasi atau sulit buang air besar sehingga penderitanya itu selalu mengejan dengan kuat. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan terjadinya turun peranakan atau prolapsus uteri. Dan faktor penyebab lainnya adalah gangguan pada organ lain yang dapat menyebabkan melemahnya otot panggul, di mana itu terdiri dari yang pertama adalah sistokel. Jadi, sistokel ini adalah suatu kondisi di mana kandung kemih itu turun ke bagian vagina, sehingga terdapat tonjolan di bagian dalam vagina yang menyebabkan penderitanya itu sulit untuk buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah entrokel, di mana kondisi ini turunnya usus halus sebagian menekan vagina sehingga terjadi tonjolan di bagian dalam vagina yang menyebabkan penderitanya itu akan mengalami sakit pinggang pada saat berdiri dan sakit itu akan hilang pada saat penderitanya itu berbaring. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga adalah rectokel, di mana kondisi ini ditandai dengan rektum itu atau ujung usus besar itu turun menekan vagina sehingga penderitanya itu sulit untuk buang air besar. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya prolapsus uteri atau turun peranakan. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, apakah prolapsus uteri itu bisa dicegah? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Jadi, cara untuk mencegah terjadinya prolapsus uteri itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan rutin melakukan senam Kegel. Kalau untuk senam Kegel itu moms bisa lihat gerakan-gerakannya, itu banyak di YouTube, jadi tinggal ketik saja senam Kegel maka akan muncul beberapa tampilan yang akan memberikan contoh senam Kegel, moms bisa ikuti itu. Kemudian cara mencegah prolapsus uteri atau turun peranakan yang selanjutnya atau yang kedua itu adalah dengan
rajin mengkonsumsi makanan berserat. Jadi, karena kan salah satu penyebabnya itu adalah karena terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar. Jadi, kalau moms rutin untuk mengkonsumsi makanan berserat, maka konstipasi tidak akan terjadi dan itu bisa mengurangi faktor penyebab terjadinya prolapsus uteri itu. Dan juga, moms jangan mengangkat beban berat dengan cara yang salah. Karena ada teknik untuk mengangkat beban berat itu bagaimana. Jadi, jangan sampai karena salah teknik untuk mengangkat beban berat sehingga terjadi yang namanya prolapsus uteri. Jadi, moms harus perhatikan, kalau bisa jangan mengangkat beban yang terlalu berat. Atau jangan sering-sering mengangkat beban berat. Dan cara mencegah prolapsus uteri yang selanjutnya adalah dengan mengatur atau mengontrol berat badan. Jangan sampai terjadi obesitas. Kemudian juga, moms harus memeriksakan diri apabila mengalami batuk berkepanjangan. Seperti tadi, faktor penyebabnya adalah batuk kronis. Jadi, jangan sampai moms mengalami batuk dan menganggap itu adalah hal sepele. Ternyata itu bisa memberikan dampak yang luar biasa atau bisa memberikan dampak seperti ini, seperti terjadinya prolapsus uteri. Jadi, kalau misalnya batuk berkepanjangan, sebaiknya diperiksakan segera. Dan yang terakhir adalah atur jarak persalinan. Jangan sampai misalnya moms tidak mengatur jarak persalinan, misalnya usia bayinya itu masih kecil, kemudian hamil lagi, dan terlalu sering hamil, seperti itu juga bisa menyebabkan terjadinya turun peranakan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.